Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang video pembelajaran. Materi yang akan kita bahas di sini adalah kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Nah, khususnya kesempatan kali ini khususnya adalah kedatangan bangsa Belanda ke dunia Timur. Dalam pembelajaran ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, kalian atau siswa dapat menjelaskan proses kedatangan bangsa Belanda ke dunia Timur, khususnya Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan latar belakang dibentuknya VOC. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan dibentuknya VOC. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh VOC. Anak-anak sekalian, seperti kita sudah pelajari bahwa bangsa Belanda datang ke Indonesia ini dilatar belakangi karena ditutupnya pelabuhan Lisabon oleh Spanyol. Dengan ditutupnya pelabuhan Lisabon ini, otomatis bangsa Belanda kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Belanda melakukan pelayaran ke dunia timur, khususnya ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pertama kali itu terjadi pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dan dalam pelayaran ini mereka sampai ke Banten. Kebetulan saat itu Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Ketika melihat Banten yang kaya akan rempah-rempah ini, maka muncullah keinginan VOC untuk menguasai perdagangan. Sehingga karena dia ingin mendapatkan rempah-rempah yang sebanyak-banyaknya, maka VOC menerapkan perdagangan monopoli. Sikap serakah bangsa Belanda yang menerapkan perdagangan monopoli inilah yang tidak disukai oleh para pedagang Banten. Akhirnya dengan keserakahan ini maka Belanda diusir dari Banten. Artinya dengan diusirnya Belanda dari Banten, maka secara ekonomi kedatangan Belanda di Banten ini tidak menghasilkan apapun. Tetapi secara geografis, VOC dapat mengetahui sumber rempah-rempah di Banten dan jalur pelayaran perdagangan di Banten. Kegagalan kedatangan yang pertama ini dijadikan pelajaran yang baik bagi Belanda. Sehingga 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1598, Belanda datang untuk kedua kalinya ke Banten di bawah pimpinan Van Eyck dan Van Beirnik. Karena kegagalan tadi menjadi pelajaran, akhirnya keberhasilan yang kedua ini VOC memanfaatkan sebaik-baiknya dan akhirnya VOC berhasil membawa pulang 3 kapal rempah-rempah ke negeri Belanda. Keberhasilan kedatangan Belanda membawa rempah-rempah ke negeri Belanda inilah akhirnya membuat mendorong bangsa Barat lainnya untuk datang, berlomba-lomba datang ke Indonesia. Nah, dengan keberhasilan ini maka semakin banyaklah para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia, bukan saja pedagang Belanda tetapi juga pedagang Eropa lainnya. Sehingga semakin banyaklah para pedagang Eropa yang datang, dan dengan banyaknya pedagang Eropa yang datang ke Banten ini membuat terjadinya persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan rempah-rempah. Karena persaingan yang ketat ini bukan hanya perdagangan antar pedagang Belanda, tetapi juga terjadi dengan pedagang Eropa, maka ini melatar belakangi dibentuklah VOC atas ide Van Oldenbarneveldt tahun 1602 dibentuk Kongsi Dagang Belanda di Dunia Timur yang bernama VOC. Jadi ingat, jadi latar belakang dibentuknya VOC adalah karena adanya persaingan yang ketat antar pedagang Belanda dan pedagang Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah. Lalu apa tujuan Belanda atau pedagang Belanda membentuk persekutuan dagang VOC? Tujuannya adalah satu,
VOC dapat memonopoli perdagangan. Yang kedua, dapat memperkuat posisi pedagang Belanda dalam menghadapi pedagang asing lainnya. Yang ketiga, dapat membantu keuangan Belanda yang saat itu sedang menghadapi Spanyol. Nah, ini tujuan dibentuknya VOC. Nah, selain itu, untuk menguasai kekayaan alam agraris Indonesia, VOC juga memiliki berbagai macam hak. Antara lain, satu tadi, memonopoli perdagangan. Yang kedua, ekstirpasi. Ketiga, verplichte coverenti. Yang keempat, contingentenstelsel. Yang kelima, Preangerstelsel. Nah, inilah hak-hak yang dimiliki oleh VOC. Nah, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan hak-hak tadi. Nah, ekspansi adalah hak untuk membakar atau menebang pohon rempah-rempah yang dianggap berlebihan. Yang kedua, contingentenstelsel adalah hak VOC untuk memungut pajak hasil bumi para petani. Yang ketiga, verplichte leverantie adalah hak Belanda untuk mewajibkan para petani untuk menjual rempah hasil taninya kepada Belanda. Dan yang terakhir, Preangerstelsel. Preangerstelsel ini kewajiban rakyat pribumi untuk atau khususnya Priangan untuk menanam kopi. Untuk menanam kopi, ya itulah hak-hak yang dimiliki oleh VOC. Pertemuan kali ini sampai di sini. Saya tutup, kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.